Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama mendekatkan diri kita pada pencipta alam semesta ini, yakni Allahu subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk bisa memahami ilmu yang akan kita pelajari di sore hari ini, dan juga semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas atau mulai membahas tentang siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu istimewanya beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bukti keistimewaan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama beliau menjadi pendamping kesaksian manusia akan ketunggalan Allah. Setelah manusia mensaksi atau bersaksi akan ketunggalan Allah dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka setelah itu Allahu jalla dzikruhu melalui malaikat Jibril mengamanahkan agar setelah persaksian manusia akan ketunggalan Allah dalam ketuhanan,
Maka Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar manusia mengucapkan persaksian berikutnya, yaitu persaksian tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka ini disebut dengan hadis Jibril, yang mana Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Maka ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan adanya persaksian dua kalimat syahadat, atau adanya dua persaksian, yaitu persaksian akan ketunggalan Allah dalam ketuhanannya, dalam penciptaannya, dan seterusnya. Dari sifat-sifat rububiyah, uluhiyah, dan juga sifat asma wa sifat. Kemudian persaksian kita akan ketunggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal menyampaikan syariat, menyampaikan syariat ini yang memiliki makna tidak boleh dan tidak bisa, bahkan tidak sah, siapapun manusia yang beribadah kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dibawa atau tidak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh siapapun kita mengatasnamakan ibadah tanpa bisa memulangkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak, kita berhadapan langsung dengan pencipta alam semesta ini, yang memerintahkan kita untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di surah An-Nisa ayat yang ke-80. Surah An-Nisa ayat yang ke-80. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "May yuti'ir rasula", siapa saja yang mentaati Rasul,
siapa saja di antara manusia sampai hari kiamat yang mentaati Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mentaati beliau dalam hal apa saja, dalam hal apa saja, bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi dalam semua hal ibadah kita taati apa yang dicontohkan, diajarkan, ditetapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal muamalah juga demikian, kita mengikuti, mencontoh apa yang pernah atau bagaimana tata cara bermuamalah. Dan tentunya dalam hal keyakinan, yang perlu dan sangat patut untuk kita contoh dari seorang Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, jemaah, may yuti'ir rasula, siapa saja yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, maka sebuah persaksian dari Allah, siapa saja yang mentaati Rasul, maka dia secara otomatis telah mentaati Allah. Siapa saja yang mentaati Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis dia telah mentaati Allahu tabarakahu wa ta'ala. Dan tentu mafhum mukhalafah, dan tentu pemahaman terbalik dari ayat yang mulia ini adalah siapa yang memaksiati Rasul, maka dia telah memaksiati Allah. Dan bentuk kemaksiatan kepada Rasul sangatlah banyak sekali. Di antaranya kita mendekatkan diri kepada Allah tidak dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun pelakunya bilang itu adalah taqarrub dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tetapi jika yang dia lakukan tidak berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia sedang bermaksiat kepada Nabi, yang mana secara otomatis dia pun sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali pertemuan kita di sore hari ini, sesosok manusia yang ketinggian derajatnya melebihi ketinggian derajat kedua orang tua kita, yang ketinggian jasanya, jasa beliau untuk kita dan umat Islam itu lebih besar jasanya
Dari siapa? Dari siapa? Dari kedua orang tua kita untuk kita. Jasanya jauh lebih besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia berbuat tidak baik kepada kedua orang tuanya, berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, meninggikan suaranya di hadapan kedua orang tuanya, maka Islam mengenalnya sebagai sebuah perbuatan dosa. Dosa apa? Besar atau dosa kecil? Seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Islam menggolongkan sebagai dosa besar. Jika manusia durhaka kepada kedua orang tuanya, dan jika manusia durhaka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam menggolongkannya sebagai orang yang tidak beriman. Lihat, kita durhaka, atau jika manusia durhaka kepada kedua orang tuanya, membantah ucapan orang tuanya, membangkang, tidak mengindahkan apa yang dipesankan oleh kedua orang tuanya, maka Islam menggolongkannya sebagai dosa besar. Lihat, jika kita membantah, mendurhakai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Islam menggolongkan sebagai orang-orang yang tidak beriman. Islam tidak menganggapnya beriman. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala warabbika, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, fala warabbika, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, la yu'minuna, Allah menafikan iman, Allah menafikan iman. Dari siapa? Dari orang-orang yang tidak
mau atau tidak suka atau tidak mengembalikan aturan hidupnya kepada aturan yang Nabi tetapkan, kepada yang Nabi bawa, membangkang dari apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak mau nurut, tidak mau mengikuti. Lihat Pak, Islam menggolongkannya sebagai orang-orang yang tidak beriman. Subhanallah. Oleh karena itu hak beliau jauh lebih besar dibandingkan dengan hak orang tua kita. Orang tua kita haknya itu sudah besar Pak, untuk ditaati, untuk diikuti. Dan yang perlu kita ketahui di sore hari ini, di pertemuan kali ini, yang kita memulai untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Allah meniadakan keimanan terhadap siapapun juga manusia. Yang tidak menerima apa yang telah ditetapkan atau diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan dalam kitabnya ini, wa idza qila laka, dan jika ditanyakan kepada kita, jika datang sebuah pertanyaan kepada kita yang berbunyi man nabiyuka, siapakah nabi Anda? Siapakah nabi Anda? Sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Mungkar dan Nakir di alam kubur kita, di alam kubur kita. Dan ini bukan hanya sebatas teori yang dihafal. Ini bukan hanya sebatas teori yang dihafal. Nabi kita adalah Muhammad, bukan. Tetapi memiliki konsekuensi yang harus dijalankan oleh manusia. Yang jika konsekuensi itu dijalankan, akan memudahkan baginya bisa menjawab pertanyaan dari Mungkar dan Nakir nanti. Sebagaimana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sebuah kabar yang memiliki arti perintah, sebuah pengumuman yang memiliki arti perintah. Kurang lebih bahasanya seperti ketua RT menginformasikan hari Ahad ada kerja bakti. Apakah RT hanya sebatas tujuannya memberi info? Ketika dia buat pengumuman hari Ahad jam 8 sampai jam 10 kerja bakti, atau dia punya maksud memerintah? Bisa dipahami, Pak? Ini yang disebut khobar, kabar. Wal muradu bihi al-amr, kabar. Seperti Allah mengabarkan kepada kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kabar. Antum diciptakan, saya dan antum dan kita semua diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Apakah ayat ini hanya sebatas kabar? Oh, beribadah. Oh, ada kerja bakti. Jelas? Maka ayat ini isinya kabar yang memiliki makna amr, perintah. Area wajib masker. Oh, di situ wajib masker. Itu informasi. Area masker. Pak, Bapak kok nggak pakai masker? Itu kan ada tulisannya area masker. Terus itu kan saya kira cuman perintah, Bu. Saya kira cuman info area masker. Tapi terkandung di situ antum harus pakai masker. Jelas sampai sini, Pak? Ini info dari Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Informasi dari Allah bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita. Siapa Nabi antum? Muhammad. Tahu. Bukan itu. Tapi ada perintah di balik itu. Bisa dipahami, Pak? Man rabbuka. Kenapa
pertanyaan simpel ini nggak bisa dijawab oleh siapa? Oleh sebagian manusia. Nanti di mana? Di alam kuburnya. Kenapa pertanyaan simpel ini? Nabi mengabarkan sebagian manusia hanya akan berkata ha, dia tidak bisa menjawab. Simple. Berarti ada yang perlu kita fahami, apa yang dimaksud dengan pertanyaan itu. Di balik pertanyaan itu ada perintah untuk mentaati, menjalani yang terkandung di balik pertanyaan itu. Jelas sampai sini, Pak? Simple, sederhana. Man rabbuka? Rabbi Allah. Tapi kenapa sebagian nggak bisa jawab? Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Kenapa sebagian kelak tidak bisa jawab? Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan yang mendalam yang perlu kita ketahui dan kita beritahu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada manusia. Ada pesan yang perlu kita ketahui dari kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ada pesan yang perlu kita ketahui, ada pesan yang perlu kita informasikan. Ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad adalah suri teladan yang terbaik untuk manusia. Dan juga di balik kabar ini ada apa, Pak? Ada apa, jemaah? Ada perintah. Ada perintah untuk mentaatinya. Bisa dipahami sampai sini, Pak? Ada perintah, bukan hanya sebatas informasi, pengumuman. Jelas ya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelanjutan ayatnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Untuk mendapatkan keridhaan Allah itu kuncinya cuma satu. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah kuncinya cuma satu. Untuk mendapatkan ampunan Allah kuncinya juga cuma satu. Kuncinya adalah mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendidik diri kita untuk mentaati Nabi, maka kita sebagai seorang suami akan menjadi suami terbaik buat istri-istri kita. Kita akan menjadi suami terbaik untuk
kita akan menjadi ayah terbaik untuk anak-anak kita. Jika kita mendidik diri kita mentaati Nabi, jika perempuan, jika wanita mendidik dirinya untuk tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi wanita terbaik untuk suaminya. Dia akan menjadi wanita terbaik untuk anak-anaknya. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi memerintahkan perintah yang terbaik untuk suami, untuk istri, untuk anak. Nabi memberikan contoh yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam surah, nanti kita akan lanjutkan surat Al-Ahzab. Nanti saya akan buktikan apa yang saya ucapkan untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan ampunannya Allah, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah. Pintunya cuma satu, yaitu mentaati Nabi. Pintunya cuma satu. Kita lihat di surah Ali Imran ayat ke-31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya Muhammad, sampaikan kepada manusia. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada manusia. Kabarkan kepada manusia. Terlebih khusus kepada manusia yang mengklaim dirinya mencintai Allah, yang bilang kemana-mana, oh saya cinta sama Allah, saya cinta sama Allah, saya cinta sama Allah, dengan lisannya. Sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah. Ini pesan dari siapa? Ini pesan dari siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada manusia melalui perantara Nabi. Sampaikan kepada manusia. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad kepada manusia, jika kalian menciptakan yang menciptakan jika kalian mencintai yang menciptakan kalian, jika kalian mencintai yang memberi kehidupan kepada kalian, jika kalian mencintai zat yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kalian, maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi disuruh untuk menyampaikan kepada manusia, fattabi'uni, wahai manusia,
ikutilah saya. Ini baru perintah, wajib mengikuti saya. Dalam apa? Dalam perkara apa yang diikuti, Pak? Hanya sebatas ibadah atau seluruh perkara? Seluruh perkara diikuti. Ya, seluruh perkara diikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar secara umum, Nabi contoh terbaik sebagai kepala rumah tangga, Nabi contoh terbaik sebagai tetangga, Nabi contoh terbaik sebagai pemimpin negara, Nabi contoh terbaik dalam segala hal. Di kalimat uswatun hasanah, kalimat umum yang mencakup semua hal. Kalimat umum yang mencakup semua perkara. Nabi adalah contoh yang terbaik. Nabi adalah contoh yang terbaik. Lihat jamaah, ikutilah saya. Apa yang terjadi atau apa yang akan didapatkan oleh orang yang berusaha mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang akan didapatkan? Apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai antum. Nggak ada jalan keluar untuk mendapatkan cinta Allah kecuali hanya satu, melalui mentaati Nabi. Bukan berarti artinya tidak taat sama orang tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk mentaati orang tua. Nabi yang melarang kita untuk mendurhakai orang tua. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan didapatkan. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai antum. Antum akan dicintai oleh Allah. Bagi siapa yang punya cita-cita bertemu dengan Allah, Allah cinta padanya, Allah suka kepadanya, Allah sayang kepadanya. Bagi siapa-siapa yang punya cita-cita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosanya. Ada di antara kita yang tidak berbuat dosa? Tidak ada. Hatta penduduk surga yang masuk surga, bukan mereka masuk surga tanpa dosa, tapi dosa mereka ditutup dan diampuni oleh Allah. Dosa mereka Allah tutup. Dan bukan hanya ditutup, tetapi diampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaghfir lakum dzunubakum." Lihat keistimewaan mentaati Rasul, menjadi sebab dihapuskan seluruh dosa, dimaafkan seluruh dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum, berarti mentaati Rasul bukan perkara yang kecil.
bukan perkara yang remeh-temeh. Kehilangan sunnah Nabi bukan perkara yang kecil, perkara yang besar di hati orang-orang yang punya ilmu, di hati orang-orang yang punya iman. Perkara yang besar, kehilangan sunnah Nabi perkara yang besar, melebihi besarnya dunia dan seisinya ini. Kehilangan satu sunnah Nabi itu adalah kerugian besar, serugi-ruginya manusia. Oke, kita contoh atau kita ambil contoh. Salat sunnah qobliyah subuh. Jika seseorang kehilangan qobliyah subuh, maka dia telah kehilangan lebih dari dunia dan seisinya. Sahih? Sahih? Jika seseorang kehilangan satu qobliyah subuh, satu sunnah, maka bagaikan kehilangan dunia dan seisinya, bahkan melebihi dunia dan seisinya. Karena Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Seorang yang kehilangan kesempatan untuk menjalankan sunnah Nabi adalah seorang yang rugi serugi-ruginya pada hakikatnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di surah Al-Ahzab, setelah Allah mengabarkan Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang terbaik, kemudian Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang punya cita-cita ketemu Allah dalam kondisi Allah suka padanya, Allah ridha. Karena ketemu sih pasti ketemu nggak? Sama Allah ketemu enggak? Ketemu sih pasti ketemu. Ketemu belum tentu menatap. Ketemu Allah dalam rangka tanggung jawab. Ketemu pasti ketemu. Yang harus kita usahakan bagaimana saat bertemu dengan dia, dia ridho sama kita. Ketemu sih ketemu. Hukum asalnya setiap manusia harus berbicara dengan Allah. Hukum asalnya itu semua manusia ketemu Allah bicara, diajak bicara untuk apa? Tanggung jawab.
Tetapi dalam ayat dan hadis yang lain Allah menyebutkan ada orang yang Allah nggak mau bicara kepadanya. Musibah. Allah nggak mau bicara sama dia. Antum dicuekin sama pasangan antum, sama anak antum, sama guru antum, gimana perasaannya? Hancur gak hati kita? Antum dicuekin nih sama orang yang antum sayangi, gimana perasaan antum? Sakit, hancur Pak. Ini Allah urutannya gini, urutannya semua manusia harus bicara sama Allah. Tapi ternyata ayat dan hadis mengeluarkan beberapa manusia yang tidak Allah mau ajak bicara. Allah nggak mau ngomong sama dia. Antum lihat surat Al-Baqarah. Berat dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Apa kata Allah? Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kan tugas kita sebagai dai menyampaikan qala Allah, qala Rasul, bukan cari masa, bukan cari follower, bukan mengikuti maunya manusia, tapi mengikuti maunya pencipta manusia. Sampaikan qala Allah wa qala Rasul, halal haram, sunnah bid'ah, tauhid syirik. Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Yang menutup atau yang menyembunyikan, yang tidak menyampaikan halal adalah halal, haram adalah haram. Yang tidak menyampaikan, disembunyikan. Kayaknya ada yang ngantuk berat. Cuci muka dulu ya, habis cuci muka ya Pak ya, biar hilang ngantuknya. Kok Ustadz? Ya kan nggak boleh nyembunyiin ilmu, jadi Ustadz sampaikan di majelis ilmu nggak boleh tidur. Jelas ya? Cuci muka ya, di majelis ilmu diusahakan menyimak. Lihat kata Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Apa sih yang membuat manusia tidak atau sampai menutupi atau tidak menyampaikan halal adalah halal, haram adalah haram, sunnah adalah sunnah, bid'ah adalah bid'ah? Apa? Kata Allah apa? Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Dalam ini, nusuk dalam hati yang paling dalam.
Allah sayat-sayat hati kita. Disayat-sayat hati orang yang mengerti ini ayat. Allah bongkar isi hatinya. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ini isi hati orang yang menyembunyikan ilmu. Mereka mau keuntungan dunia. Baik terus kajiannya diundang, baik terus dakwahnya diterima manusia, baik terus mendapatkan keuntungan dunia, namanya dikenal jadi orang yang baik, toleran dan seterusnya, atau keuntungan-keuntungan dunia lainnya. Ini Allah bongkar, tujuannya cuma satu. Kenapa seseorang tidak sampai mengatakan haram, itu haram, nggak boleh haram, itu halal, tafadhal, khud laka, halalan thayyib, haram, sunnah, bidah. Kenapa manusia tidak sampai hati mengungkapkan itu? Karena mereka menginginkan ini. Ini isi hati kita atau sebagian kita yang tidak menyampaikan kebenaran. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, hanya ingin dipuji, antum sembunyikan ilmu. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Semoga Allah kuatkan hati-hati kita, mental kita dalam menyampaikan al-haq ini. Apapun resikonya. Kalau tidak, Allah akan mengatakan, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidaklah mengkonsumsi keuntungan dunia itu kecuali hanya menjadi sebab mereka disiksa di neraka Allah. Iya, antum dapat pujian manusia, antum dapat sanjungan manusia, antum dibanggakan oleh manusia, antum dielu-elukan oleh manusia, tapi itu semua sebagai sebab apa? Sebab apa jemaah? Allah masukkan ke dalam neraka. Hanya di situ? Sampai di situ? Allah muak ngelihat wajah orang-orang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Muak. Kalau orang Betawi kalau udah sampai bahasa yang bahasa yang paling dalam, Allah udah empat. Pernah dengar? Tahu nggak antum? Empat. Tahu nggak? Tahu? Iya tahu Pak. Itu bahasa Betawi Pak. Itu kalau udah keluar gua empat ngelihat muka lu tuh udah paling dalam itu Pak. Hah? Sahih enggak? Bapak orang Betawi? Jawa? Tahu? Antum Betawi? Tahu kan empat? Itu kalau udah bilang gua empat ngelihat lu, udah kasar tuh ya, udah sangat kasar tuh. Ini Allah udah nggak mau lagi lihat. Penzina Allah masih mau lihat. Coba. Pemabok Allah masih mau lihat. Peminum khamr Allah masih mau lihat. Diajak bicara. Kenapa antum mabok? Kenapa antum berzina? Kenapa antum judi?
Tapi yang nyembunyiin ilmu Allah udah empet, Allah udah gedek. Tuh bahasa dalam lagi tuh. Hah? Lebih dalam. Sampai Allah nggak mau apa? Sampai Allah nggak mau berbicara. La yukallimuhumullah. Allah nggak mau bicara. Udah langsung aja masukin ke neraka. Dahsyat Pak, ngeri Pak, ngeri ya, sangat mengerikan. Nasihat buat saya pribadi, saya ngomong ini buat diri saya sendiri dan buat orang yang mau berdakwah bersama saya. Antum bukan cari sesuatu di sini, antum cari surganya Allah. Jelas ya, sangat dahsyat. Makanya untuk panitia kajian yang biasa atau ada di antara panitia kajian yang menyampaikan, titip pesan sama ustadz, jangan sampaikan tauhid dan syirik, sunnah dan bidah. Gimana nih panitia kajian bisa jadi panitia kajian yang titip pesan agar tauhid dan syirik tidak disampaikan, sunnah dan bidah tidak disampaikan? Terus apa yang mau disampaikan? Antum dakwah cari wajah Allah atau cari perhatian makhluk? Jelas? Untuk apa berdakwah? Mafhum? Mengerikan. Wala yukallimuhumullah. Kan yang kita tahu semua manusia harus bicara sama Allah, sah? Benar atau tidak? Yang kita tahu semua manusia harus bicara sama Allah, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ternyata tidak semuanya diajak bicara sama Allah. Ada beberapa manusia yang Allah sebutkan atau Nabi sebutkan, Allah nggak mau bicara samanya. Hancur tuh, hancur gak? Antum gak ada ajak bicara sama orang tua antum, dicuekin, didiemin, antum nengok dia melengos, gimana? Kayak sahabat Ka'ab bin Malik tuh, Nabi disamperin, Nabi ngasih salam, assalamualaikum, Nabi langsung buang muka. Bahkan Nabi bilang, si Ka'ab salam jangan jawab. Tuh, hancur nggak tuh hatinya tuh? Hah? Masya Allah tuh. Ini Allah udah sangat-sangat marah Pak. Semoga Allah berikan kita keikhlasan di dalam berdakwah. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikannya. Walahum adzabun alim. Di antara poin yang saya mau ambil di ayat ini, ada manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak diajak bicara. Peminum khamr masih Allah tanya, kenapa lu mabok? Kenapa lu judi? Kenapa antum berzina? Tapi yang menyembunyikan ilmu Allah nggak ajak bicara. Mohon izin Mbak, inilah yang saya fahami pribadi dari nasihat ustadz-ustadz senior yang mengarahkan, menyarankan agar ilmu itu disampaikan di masjid, bukan di rumah si fulan, fulana, atau di tempat-tempat lainnya.
karena ini menjadi pemicu tertundanya atau tertutupnya sampainya ilmu. Oke, antum diundang nih Pak, diundang sama pejabat. Undang antum, antum difasilitasi untuk dijemput dengan pengawalan yang lengkap. Oke? Kemudian dijanjikan hadiah. Dijemput nih, tiba waktunya dengan pengawalan yang lengkap. Sampai di tempat tujuan, hadiah antum sudah menantikan tuh. Di situ antum lihat yang ngundang minum pakai tangan kiri. Sederhana. Gimana? Berat nggak mau nyampainnya? Berat nggak? Kenapa? Antum udah dikasih fasilitas. Antum dijanjikan hadiah. Nah, kepikiran apa dalam hati kita? Nanti batal lagi hadiahnya. Sahih nggak? Oh, nggak perlu antum bilang sahih. Allah kan udah kasih tahu tuh. Kata Allah apa? Yashtaruna bihi, mereka jual ilmu itu, mereka tutup ilmu itu hanya untuk keuntungan yang sedikit. Jelas, itu yang saya pahami secara pribadi untuk saya sendiri. Jadi mohon maaf ketika ada saudara-saudara kita yang mengajak kita berdakwah, menyampaikan ilmu, dan tapi di tempat-tempat khusus punya mereka, kami tidak bisa mengikutinya. Kecuali mereka ajak kita berdakwah di masjid. Jelas? Kecuali mereka ajak kita ke sini. Karena di sini akan kami sampaikan halal, haram, sunnah, bid'ah, semua akan kita sampaikan. Kalau bahasanya Pak, kalau undangan khusus itu biasanya kajiannya sesuai pesanan. Sahih enggak? Sesuai aplikasi ya. Kalau Ustadz tahu, Ustadz pernah ada di satu kondisi ini yang membuat nggak nyaman, merasa orang munafik. Ana nggak bisa ngomong nih, ketutup mulut ana nih untuk ngomong. Ana pribadi pernah merasakan itu. Makanya begitu kita sampaikan halal, haram, sunnah, bid'ah, mereka nggak terima dan menjauh dari kita. Menjauh. Karena mereka mau cari orang yang bisa mengikuti alur mereka. Jelas? Cari. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini muqaddimah untuk kita mengenal Nabi Muhammad. Di surat Al-Ahzab Allah mengatakan di ayat 21, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kalau kita punya cita-cita mau masuk surga, kalau kita punya cita-cita ketemu Allah, Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, cita-cita itu hanya bisa terrealisasi dengan mentaati Nabi. Jelas? Realisasi cita-cita itu hanya bisa terlaksana dengan kita mentaati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Mafhum?
Baik, ini mukaddimah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan perluas, ya, kita akan perluas agar kita lebih mengenal siapa Nabi kita, dan bukan hanya untuk mengenal, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran dalam jiwa kita untuk berusaha mengikuti sunnahnya. Itu intinya. Satu poin terakhir sebelum saya tutup. Nabi orang yang sudah korbankan seluruh waktunya untuk Islam dan umat Islam. Nabi korbankan seluruh waktunya, sehingga Nabi kita Muhammad SAW kehidupannya kehidupan yang memprihatinkan. Isi rumahnya air putih sama kurma. Coba Nabi kerja seperti antum kerja 8 jam sehari. Ya, Nabi sudah habiskan seluruh waktunya untuk Islam dan umat Islam. Dan Nabi telah habiskan seluruh hartanya untuk Islam dan umat Islam. Dan Nabi telah habiskan seluruh kesempatan-kesempatan di dunia ini untuk Islam dan umat Islam. Dan Nabi telah korbankan nyawanya untuk Islam dan umat Islam. Kita tahu di beberapa momen peperangan Nabi hampir terbunuh. Sahih? Nabi hampir terbunuh di beberapa peperangan untuk Islam dan umat Islam, dan kita adalah bagian dari orang yang merasakan perjuangan Nabi. Maka ini poin terakhir dari saya. Apakah kita malu menjalankan sunnah orang yang telah mati-matian buat kita? Jelas? Apakah masih ada rasa malu menjalankan satu syariat dari manusia yang sudah habis-habisan untuk kita? Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat saya dan buat antum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhol jamaah, jika ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada, silakan Pak. Mas, boleh, itu ada air anget gak Mas? Ada ya? Alhamdulillah. Ini tambahin aja air anget. Nama antum siapa? Muhammad Iqbal. Barakallahu fiik. Masih sekolah? Kerja? Fadhol. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwasanya apabila kita kehilangan satu sunnah saja, kerugian yang amat sangat besar bagi kita. Sedangkan sunnah Nabi itu begitu banyak. Sunnah Nabi begitu banyak dan bisa jadi sulit bagi kita untuk bisa menjalankan semua sunnahnya. Yeah. Pertanyaan saya, apa prioritas bagi kita? Maksud saya prioritas mana yang kita harus dahulukan dari sunnah-sunnah itu, yang
paling tidak kita bisa mentaatinya. Itu. Syukran. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah kondisi keimanan kita hari ini. Sampai akhirnya para ulama membagi sunnah terbagi dua, sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Ada sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, dan ada sunnah yang derajatnya lebih rendah dari sunnah muakkadah. Itu untuk level orang-orang yang kadar keimanannya belum sampai titik maksimal. Tapi jika seseorang telah mencapai kadar maksimal dalam keimanan, maka dia seperti para sahabat yang sudah tidak memandang muakkadah dan ghairu muakkadah, tetapi yang mereka pandang, yang mereka lihat ini adalah sunnah. Jelas sampai sini, Pak? Maka sebelum kita sampai level ini, paling tidak sunnah-sunnah muakkadah yang tidak kita tinggalkan. Dari situ kita berangkatnya, dari situ kita memulainya. Sunnah-sunnah yang hampir jarang atau hampir tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Itu kita usahakan untuk kita jalankan. Kalau kita sudah bisa naik kelas, maka pertimbangannya sudah tidak muakkadah dan ghairu muakkadah. Pertimbangannya Nabi kerjain nggak? Kerjain. Oh, udah kelas. Nabi kerjain nggak? Oh, kerjain. Oh ya, sudah kelas. Nabi kerjain itu. Sebagaimana para sahabat dahulu. Para sahabat tidak mengenal istilah muakkadah dan ghairu muakkadah. Jelas sampai sini, Pak? Karena berkurangnya iman kita, jadi terbentuklah sunnah atau pembagian sunnah ini. Oh, sahabat Nabi SAW, ketika mereka tahu ada perbuatan Nabi, diantaranya yang paling jelas apa yang dikatakan oleh siapa? Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ma taraktu syai'an fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah meninggalkan satu pun perbuatan yang dikerjain oleh Nabi. Saya enggak pernah tinggalin. Khasyata imlaq, karena dia takut tersesat. Antum lihat, Pak, kita jadi saksi sejarah bagaimana penghargaan Allah dan Rasulnya untuk Abu Bakar. Ya enggak? Hah? Nama pertama yang Nabi sebutkan, Abu Bakar fil jannah. Lihat prestasinya yang tidak membedakan sunnah Nabi, yang mengatakan dengan lisannya, saya takut tersesat jika saya meninggalkan
Satu aja sunnah Nabi. Luar biasa. Maka wajar dia sangat dicintai oleh Nabi, sangat dicintai, mendapat tempat di hati Nabi. Seperti itu. Nah, kita harus berusaha menggapai apa yang pernah ditempuh itu. Paling tidak kita ngikutin, ngekor. Pelan-pelan, insyaallah bisa. Berdoa sama Allah. Jelas Pak? Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Semoga Allah tempatkan kita di surga firdausnya. Semoga Allah mudahkan lisan ini berbicara, mengucapkan kalimat terakhir sebelum perpisahan dengan dunia ini, kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmat menjadi penuntut ilmu untuk kita sampai kita diwafatkan oleh Allah. Allahumma amin. Semoga Allah terima doa kita, semoga Allah terima aktivitas kita di sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.